Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Bidan Cahaya yang akan melakukan konseling mengenai keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil saat ini, yaitu keputihan pada masa kehamilan. Nah, sebelumnya saya ingin memastikan Ibu, apakah Ibu merasa nyaman untuk melakukan konseling ini? Iya Bu, saya nyaman, bisa dilanjut kok Bu. Baik, terima kasih Ibu. Iya Bu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya harus memastikan dulu nih identitas diri Ibu. Untuk itu, boleh saya lihat KTP Ibu? Boleh Bu. Ibu Setia Fitriah itu? Iya betul Bu. Apa namanya Bu? KTP saya juga Bu. Iya boleh. Kalau Ibu bawa, sangat baik sekali ya Bu. Iya Bu. Ibu, nama panggilannya akrabnya dipanggil apa Ibu? Biasa dipanggil Cynthia Bu. Iya ada. Bu Setia ya. Iya Bu. Saya catat dulu ya Bu, sebentar. Iya Bu. Ibu itu apa? Saya lihat di luar didampingi suaminya. Kebetulan suaminya lagi berhalangan, jadi nggak bisa kamu kita bisa lanjut. Iya nggak apa-apa Ibu, jika memang suaminya sedang tidak bisa untuk hadir. Walaupun sebenarnya memang baiknya untuk konseling ke PMD, ke bidan atau tenaga kesehatan itu memang didampingi oleh suami atau keluarga. Tapi jika memang tidak bisa didampingi, nanti informasi dan diskusi yang kita lakukan hari ini bisa Ibu sampaikan saja kepada suami nantinya. Iya Bu. Ibu boleh saya tahu nomor HP Ibu? Ibu 0812 Nomor HP suaminya Bu kalau boleh? 812345. Untuk keluarga terdekat yang bisa dihubungi, itu suaminya juga atau bagaimana Bu? Iya Bu, karena memang sekarang saya tinggal di rumah cuma sama suami Bu. Iya baik. Iya Bu. Nanti datanya saya isi data suami juga ya Bu? Iya Bu. Baik, sudah nih Bu. Ini untuk KTP Ibu dan KTP suami. Iya Bu. Sekarang kita masuk sesi konselingnya ya Bu. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih kondisi Ibu. Apakah selama hamil ini Ibu mengalami keputihan? Selama hamil ini saya Bu mengalami keputihan. Iya, baik. Kalau boleh tahu bagaimana karakteristik dari keputihannya? Apa warnanya, baunya, atau jumlahnya? Atau apakah ada bau atau rasa tidak nyaman dan rasa gatal yang Ibu rasakan? Kalau untuk keputihannya, kalau sejak hamil ini Bu, warnanya juga kadang bening Bu, kadang kayak cair, tapi warna putih. Kayak apa ya Bu? Kayak air putih gitu. Ya, putih susu ya Bu. Terus kalau untuk banyaknya emang jauh beda sih semenjak setelah hamil dengan hamil. Sebelum hamil. Iya. Tapi untuk rasa nyeri gatal sama perut itu alhamdulillah sejauh ini nggak ada Bu. Iya. Baik. Nah, jadi pada masa kehamilan ini keputihan memang sering terjadi ya Bu, karena itu menandakan adanya perubahan hormon selama kehamilan dan tidak selalu menandakan adanya penyakit. Gitu ya Bu. Ya, jadi keputihan itu adalah cairan yang keluar dari vagina yang disebabkan oleh peningkatan hormon selama kehamilan. Nah, keputihan ini ada yang normal dan ada yang tidak normal Ibu. Gitu juga ya Bu. Iya, memang dibagi. Kalau yang normalnya kayak apa Bu? Nah, sekarang saya akan menjelaskan mana sih keputihan yang normal dan mana keputihan yang
tidak normal. Nah, di sini ada ciri-ciri dari keputihan normal dan ciri-ciri dari keputihan yang tidak normal. Jadi untuk keputihan normal itu adalah keputihan yang disebabkan oleh hormon saat hamil kan Bu, seperti yang saya bilang tadi, dan biasanya tidak berbahaya. Untuk ciri-cirinya yang pertama warnanya putih bening atau putih susu. Yang kedua tidak berbau dan tidak menyengat. Lalu yang ketiga tidak menimbulkan rasa gatal, rasa perih atau nyeri. Lalu untuk keputihan yang normal ini jumlahnya lebih sedikit sampai sedang Bu. Jadi keputihan yang normal ini tidak menyebabkan ibu harus mengganti celana dalamnya berkali-kali dalam satu hari itu. Lalu yang terakhir itu teksturnya itu cair atau tidak seperti keju Bu. Kalau keju dia kan menggumpal-gumpal kan Bu. Kental gitu ya Bu ya? Iya benar, tidak yang terlalu kental gitu. Jadi untuk keputihan normal itu dia sifatnya cair seperti cairan biasa saja. Lalu di sini ada ciri-ciri keputihan yang tidak normal. Yang pertama itu warnanya kuning atau kehijauan atau keabu-abuan. Nah, jika keputihan ibu sudah berubah menjadi warna-warna seperti itu, maka ibu harus langsung periksa ke tenaga kesehatan. Berarti kalau udah begini langsung dibawa aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, karena lebih baik kita aware sama tubuh kita sendiri. Kita harus mencegah sebelum menjadi penyakit. Lalu selanjutnya keputihan yang tidak normal itu dia akan berbau tidak sedap atau menyengat atau amis kadang-kadang. Gitu. Iya. Selanjutnya itu teksturnya itu seperti keju, seperti yang saya sebutkan tadi, menggumpal atau kental sekali. Nah, selanjutnya itu dia disertai dengan gatal, nyeri, perih, atau panas saat buang air kecil. Bisa sampai panas gitu ya Bu? Iya benar. Kenapa bisa kayak gini Bu? Karena itu berarti ada infeksi di saluran reproduksi hingga saluran kemih Bu. Dan itu sudah sangat berbahaya sekali Bu. Selanjutnya yang terakhir ciri-cirinya yaitu nyeri pada perut bagian bawah. Biasanya ibu kalau nyeri perut bagian bawah itu waktu kapan aja nih? Biasanya kalau untuk nyeri karena datang bulan sih Bu ya. Ya benar. Gitu. Normalnya nyeri pada perut bagian bawah itu terjadi saat menstruasi. Namun saat kondisi seperti kondisi ibu sekarang sedang hamil, tidak menstruasi, dan tiba-tiba terjadi nyeri pada perut bagian bawah, itu kita ibu harus langsung datang ke bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Ibu bisa datang ke saya, PNB saya, atau ke klinik atau ke puskesmas, atau ke rumah sakit juga boleh, langsung ke dokter. Iya. Nah, dari penjelasan saya mengenai ciri-ciri yang normal dan ciri-ciri yang tidak normal ini, apakah ibu sudah paham? Ya, alhamdulillah Bu, sudah mendengar penjelasan dari Bu tadi. Saya paham apa saja ciri-ciri dari keputihan yang tidak normal ini dan yang normalnya Bu. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanya Bu. Iya boleh. Mengenai bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan kita, terutama kan saya lagi hamil ya Bu. Iya, Agar benar. tidak memiliki keputihan yang tidak normal Bu. Kan sangat berbahaya ya Bu. Iya benar. Nah, bagus sekali ya pertanyaan ibu. Gimana sih cara mencegah agar keputihan yang tadinya normal menjadi tidak normal? Nah, caranya ada di sini ibu. Gimana sih caranya? Yang pertama itu bersihkan area kewanitaan dengan air bersih dan keringkan setelah buang air. Jadi pastikan setiap setelah buang air besar atau buang air kecil sekalipun
ibu selalu memastikan bahwa area wanitanya kering. Jadi juga habis cebok, area wanitanya belum dikeringkan, tapi ibu sudah memasang celana dalamnya. Itu sangat berbahaya sekali ya ibu. Iya. Lalu saya ingin tanya nih ke ibu, setiap kali ibu cebok, nah itu ibu ceboknya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan nih? Sejauh ini saya melakukannya dari depan ke belakang, Bu. Nah, iya, bagus sekali ibu, karena memang yang cara cebok yang benar itu memang dari depan ke belakang. Karena apa? Karena untuk membersihkan area kewanitaan itu memang harus dari area terbersih ke area paling kotor. Nah, selanjutnya Ini maksudnya apa nih, Bu? nah, untuk ini kan adalah hindari penggunaan sabun kewanitaan atau cairan pembersih yang dapat mengganggu keseimbangan flora normal. Maksudnya di sini, ibu tahu ada sabun pembersih area kewanitaan? Apakah ibu menggunakannya? Iya, tapi tidak pernah saya rutin gitu, Bu. Tapi nggak sering kan bu ya? Iya. Nah, memang sabun pembersih area kewanitaan ini memang sangat banyak sekali saat ini kan bu, mulai dari jenisnya atau mereknya. Tapi jika tidak disarankan oleh dokter sendiri, maka sebaiknya tidak digunakan ibu. Gitu, Iya. Bu. Kenapa? Karena di area vagina kita, area kewanitaan kita itu ada yang namanya flora normal. Flora normal itu adalah bakteri baik yang membantu menjaga pH dari vagina itu sendiri. Jadi di area kewanitaan itu tidak hanya ada bakteri jahatnya saja, tapi juga ada bakteri baiknya. Jadi jika ibu membersihkan dengan sabun tadi, maka bakteri baik yang diperlukan oleh area kewanitaan tadi itu iya hilang, mereka mati juga dia. Iya. Jadi area kewanitaannya juga jadi tidak seimbang lagi. Lalu untuk yang ini ibu paham? Ya, alhamdulillah, Bu. Ya, baik, kita lanjut ya bu. Selanjutnya itu gunakan pakaian dalam yang bersih, menyerap keringat dan ganti secara teratur. Jadi untuk pakaian dalam ini memang kita harus memilih dengan sangat hati-hati. Kita harus memilihnya untuk bahan-bahan yang lembut dan pastikan bahan tersebut tidak memberikan efek gatal bagi ibu. Dan untuk pakaian dalam ini juga dia harus menyerap keringat agar area kewanitaan itu tidak lembab bu. Iya, dan ganti secara teratur. Nah ini sangat-sangat penting ya ibu. Kita mengganti pakaian dalam itu nggak cuma setelah mandi, tapi juga misalnya nih, pakaian dalamnya basah, ganti, atau minimal sekali pakaian dalam itu harus diganti 4-6 jam dalam satu hari. Gitu ya, Bu. Ya. Tidak harus mandi ganti gitu ya. Iya, jangan setiap mandi aja diganti. Atau malah ada orang yang malah digantinya ketika dia merasa pakaian dalamnya kotor aja. Nah, itu sangat-sangat tidak baik ya, Bu. Ya, Bu. Lalu selanjutnya, hindari pakaian yang terlalu ketat. Nah, bukan cuma celana dalamnya aja yang tidak boleh ketat, tapi celana yang digunakan juga nggak boleh ketat, Bu. Nah, misalnya apalagi ibu sekarang lagi hamil kan, Ya. hindari memakai celana yang ketat seperti lepis. Ya, kalau itu Bu, kalau masih terasa longgar dan salah Bu. Jadi kita nggak
mengedepankan fashion, tapi juga harus memperhatikan kenyamanan tubuh sendiri. Ya. Selanjutnya, jangan menggaruk area kewanitaan meskipun terasa gatal. Nah, jadi seringkali kita merasa kadang gatal ya Bu di area kewanitaannya, tapi nggak boleh digaruk, nanti bisa menyebabkan luka. Gitu ya Bu ya. Iya benar. Lalu jaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi, istirahat cukup, dan minum air putih yang cukup. Gitu. Iya, jadi nggak cuman makanannya aja yang harus cukup, tapi daya tahan tubuh ibu juga harus kuat, dan air putih yang ibu minum juga harus cukup. Iya. Nah, setelah penjelasan saya mengenai menjaga kesehatan area kewanitaan ini, apa masih ada pertanyaan Bu? Tidak ada Bu. Baik, berarti ibu sudah paham mengenai perbedaan dari keputihan normal dan keputihan yang tidak normal? Sudah. Nah, cara menjaganya juga sudah tahu ya Bu? Sudah. Nah, setiap kehamilan itu unik Bu. Jika ada yang terasa berbeda atau mengganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya sebagai bidan atau dokter. Dan menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan adalah bagian penting dari kehamilan yang sehat. Oke, selanjutnya berarti tidak ada pertanyaan lagi Bu? Udah pasti udah cukup. Ya cukup ya Bu. Ya Bu. Berarti gimana kalau saya minta Ibu untuk menjelaskan kembali apa sih perbedaan antara keputihan normal dengan keputihan tidak normal Ibu? Untuk keputihan normal